Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi berada di rumah Tuhan. Kita bisa melangkahkan kaki kita dengan tubuh yang sehat. Bahkan kita boleh menikmati hari yang baru. Kita bisa menghirup nafas kehidupan sampai pada pagi hari ini. Semua itu karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Biarlah setiap kita boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan. Tidak selalu berkat Tuhan berupa hal yang besar, tapi hal yang kecil pun itu juga merupakan berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Karena itu mari kita mau memberikan hati kita, memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari saya ulangi yang bertugas. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Kudus. Pada pagi ini kami ucapkan syukur, terima kasih. Kami percaya pada tengah-tengah kami pada pagi hari ini Bapak. Kami akan mulai beribadah hingga pagi akhir nanti. Kami percayakan dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami pagi ini ucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang kudus. Kita mau menikmati kehadiran-Nya. Biar kita boleh menyembah Dia. Dan segala pujian, segala penyembahan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia hadir di tempat kudus-Nya. Tuhan kudusnya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Saat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dan menikmati kehadiran-Nya.
Kami bersyukur Yesus. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang mengasihi setiap kami. Kami menyembah Allah yang sudah menebus kami dari dosa dan sudah membawa kami kepada keselamatan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melayakkan setiap hati kami. Engkau mencurahkan damai sejahtera, sukacita di setiap hati kami, sehingga ketika kami datang tidak akan sama kembali ketika kami pulang dari tempat ini, karena kami sudah mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama-sama bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersukacita bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita bersyukur juga karena Dia satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Tidak ada lagi yang bisa memberikan kita kekuatan, tidak ada lagi yang bisa memberikan kita pengharapan. Hanya Dia, Allah, yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Kita mau naikkan pujian yang menyatakan Allah sumber kuatku. Pujian kita bahwa hanya Dia, Allah, yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita mau sama-sama tepuk pundak saudara di samping kiri kanan atau depan belakang, katakan Allah sumber kuat kita.
Mari kita mulai membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Jiwa kita ditebus oleh membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang ajaib. Tuhan juga yang berkuasa, yang menebus jiwa kita. Sebelum kita duduk, kita bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang hidup dari orang kita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani setiap hidup kita, tapi karena ada Dia, Allah yang memampukan kita, yang menguatkan dan menopang kita.
pengharapan dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, sumber segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, biar kami menjadi tanah yang subur, dari saksi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menenangkan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang terbatas. Dan kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak punya kuasa apapun tanpa Engkau beracara. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam. Saudara, terima kasih Tuhan. Sekarang hari Minggu. Dan 10 hari yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus itu disebut dengan hari Pentakosta ya. Dan hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun secara masif, secara luar biasa. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus dan lahir baru, dia menerima Roh Kudus. Dia Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan Roh Kudus dan penghibur itu dalam hidup kita. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ke-21. Sudah ketemu Bapak Saudara? Kita akan baca bergantian mulai dari saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16, demikian sampai 21. Ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang di dunia itu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kalau kita kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Saudara, di sini memberikan judul lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menjanjikan penghibur. Ya, nah, saat saya belajar lebih lagi di sini penghibur itu diberi nama bahasa Yunani Parakletos. Dan Parakletos itu arti katanya itu luas. Itu bukan hanya sekedar penghibur, tapi dia sebagai pengacara, sebagai pembela, sebagai penyokong hidup kita manusia. Jadi Tuhan waktu itu berbicara pada murid-muridnya, dia akan kembali ke surga. Tapi murid-muridnya masih pada belum tahu maksudnya apa. Dan menjanjikan apa? Akan memberikan kamu penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya memberikan tema adalah memiliki penolong yang hebat. Kata penolong itu sesuatu yang kita butuhkan. Berarti apa kalau penolong? Itu sesuatu yang hebat dalam hidup kita, yang melebihi kekuatan kita. Kalau tolong itu berarti kita nggak bisa apa-apa ya. Kita lemah, tapi kita memerlukan penolong. Nah, Roh Kudus adalah penolong yang hebat dalam hidup kita. Apalagi manusia secara sosial, dikatakan dulu kalau kita belajar ilmu sosial ya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada sebuah penelitian dari, kalau tak salah itu Google atau penelitian profesional, itu ada sebuah tempat di mana tempat itu sangat sunyi sehingga itu apa? Manusia itu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dimasukkanlah manusia atau orang tersebut. Manusia hanya bisa bertahan 15 menit karena sangat sunyi dan mengerikan. Dia kesepian dan merasa menakutkan. Wah, tidak bisa bertahan. Itu 15 menit. Jadi secara sosial, secara dari sananya kita diciptakan tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan manusia, kita membutuhkan makanya gereja itu penting hadir di tengah-tengah kita karena ada persekutuan orang kudus. Di situ ada gembala, di situ ada jemaat, di situ ada panatua atau majelis, sehingga kita saling menyokong. Bapak Saudara, kalau kita berdoa bersama-sama dan kita merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, itu iman kita akan bertumbuh luar biasa. Jadi gereja ada untuk kita semua, untuk kita bisa menyatakan kabar baik. Itulah penolong. Berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Saudara. Syarat untuk kita memiliki penolong yang hebat, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu ada syarat, yaitu 3 syarat. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa hadir ke semua orang. Kalau di dalam perjanjian lama, Saudara, Roh Kudus itu diberikan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Musa, orang yang takut Tuhan. Daud,
Bahkan Saul, Bapak Saudara, waktu itu dia diberi roh Tuhan supaya dia memimpin kerajaan Israel, tapi dia melanggar perintah Tuhan, dia diambil roh Tuhan. Yang terjadi apa? Saul menjadi jahat. Tadinya dia mendukung Daud, habis itu dia membenci Daud. Jadi kita sebagai orang percaya bisa menerima Roh Kudus. Syaratnya apa? Yang pertama, saudara, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini di ayat yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kenapa saya memberikan poin yang pertama adalah harus mengasihi Tuhan dengan segala hati? Karena di sini dijelaskan jikalau kamu mengasihi aku, berarti Tuhan melihat hati murid-muridnya masih tanda tanya apakah dia mengasihi Tuhan Yesus apa enggak. Tapi juga kita bisa renungkan, mengapa Tuhan tidak mengatakan di saat kamu taat perintah-perintahku, maka aku akan. Tapi Tuhan mengatakan jikalau kamu mengasihi aku, bukan pertama ya, kamu menaati perintahku dan mengasihi aku, bukan, tapi mengasihi aku dulu. Setelah itu taat perintah. Karena Tuhan menginginkan kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Di saat kita menjadi orang percaya, saya berapa kali menanyakan murid-murid di SMK, ya, saya survei satu-satu, kamu pernah merasakan air bergumul? Saya jelaskan air bergumul, cinta kepada Tuhan, kamu cinta. Dari totalnya 23 anak itu yang pernah mengalami doa terus merasakan doa Tuhan dan merasakan cinta Allah itu sekitar 3. Sisanya saya mau menanyakan kepada jemaat di sini, apakah kita sudah main baru dalam hati Bapak? Apakah kita sudah mengalami cinta kasih kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, di mana cinta kita kepada Tuhan itu melebihi akal kita. Seolah-olah kita jatuh cinta kepada seorang, tapi di saat kita jatuh cinta sama Tuhan, prosesnya nggak hanya satu bulan, itu sangat berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Dulunya kita tidak suka beribadah, tiba-tiba kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ada perasaan dorongan untuk kita rajin beribadah tanpa disuruh. Saya ingat saya baru SMA, dulunya nggak pernah saya baca Alkitab. Saya ikut sekolah minggu ya, tapi saat saya lagi saya komit membaca Alkitab 1 hari 1 di kelas 2 SMA. Dan saya sampai kisah Rasul ke situ. Tapi dulunya nggak taat, dulunya nggak bisa baca firman, mengalami lahir baru. Saudara, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang menerima Roh Kudus, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dijelaskan di sini. Tuhan tanya kepada murid-murid, karena Tuhan tahu murid-muridnya ini selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tahu ada 12 murid, ada satu orang yang tidak setuju, yaitu Yudas Iskariot. Padahal 3 tahun melihat mujizat, padahal 3 tahun lebih dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka melihat bersama-sama, makan bersama, minum bersama. Saya yakin mujizat Tuhan Yesus dilakukan itu lebih dari mujizat. Karena di dalam Tuhan Yesus itu banyak mujizat yang tidak bisa aku ceritakan. Kalau aku tuliskan semuanya, aku tidak bisa melakukan. Jadi itu juga tanda-tanda kepada kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Apakah cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus sungguh benar-benar pernah kita rasakan dan itu bertahan sampai hari ini? Puji Tuhan ya, saya melihat Bapak Saudara sebagai kesan sudah amin. Dan kita mengalami Kudus. Di saat kita lahir baru, maka kita bisa mengalami
Ayat setelahnya, dan kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong lain itu, sebagai saudara, kadang-kala kita sebagai orang percaya, apakah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa adalah sama orang saudara? Itu hanya 3 wujud yang berbeda dalam fungsi keselamatan manusia. Bapa adalah Allah pencipta, Allah yang menjagai kita, menjagai alam semesta. Kalau Bapa yang menjadi manusia dikatakan di dalam Yohanes ya, yaitu Yohanes pasal 1 itu, yaitu Bapa atau Firman yang menjadi manusia, yaitu yang tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan dong saudara, kalau Bapa dalam wujud kudusnya, di dalam Matius pasal 5, kalau kita membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit, orang yang berdosa akan mati kalau melihat Bapa. Jadi, orang yang suci hatinya yang bisa melihat Bapa. Tapi pertanyaannya, siapakah manusia yang suci hatinya? Makanya Bapa dalam segala kemuliaannya itu mewujudkan diri menjadi manusia supaya manusia bisa melihat, ya kan, Firman yang menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus tugasnya itu adalah menyelamatkan manusia. Karena Tuhan Yesus punya tugas yang di dalam Yohanes ini katakan, Tuhan Yesus akan menyiapkan tempat-tempat di surga dan menyiapkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam wujud Roh Kudus hadir di dalam kita, yaitu 3 wujud. Saya sebagai guru tidak bisa membimbing anak-anak saya juga sebagai murid saya. Ayo kamu taat beri tugas, enggak. Tapi saya di rumah wujudnya sebagai ayah. Kalau di sekolah wujud saya sebagai guru. Kalau bersama teman-teman, saya nggak bisa wujudkan diri sama teman-teman dari ayah. Bisa dari Tuhan. Itulah fungsi. Semuanya hanya untuk keselamatan manusia. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Bapa, maka di saat Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Roh Kudus yang menjadi manusia, atau Yesus Kristus yang menjadi manusia, itu kembali ke surga. Dia menyatakan dirinya dengan Roh, yaitu Roh Kudus. Jadi berbahagialah Bapak Saudara, kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Bapak Saudara pasti pernah mengalami kalau kita melakukan segala sesuatu yang mungkin itu bertentangan dengan firman Tuhan, kayak ada suara hati yang menuntut, jangan, ingatlah firman Tuhan, ingatlah perkataan Bapak Gembala kemarin, ingatlah renungan Tuhan kemarin, itu mengingatkan. Jadi sudah poin yang pertama, supaya kita bisa memiliki penolong yang hebat, yaitu kita harus mengasihi. Karena apa? Karena di saat kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan itu sukacita. Kalau sudah mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi anak kita, kadang-kadang kita bekerja, tapi karena kita sudah dasarnya waktu itu mengasihi, kita mengasihi. Tapi coba orang lain yang menyuruh kita, kalau kita jengkel, kita akan meluapkan. Tidak. Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan Injil kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa, akan bikin jiwa dengan segenap semua yang kita miliki. Setelah itu kita berhak mengasihi sesama. Ya, supaya kita bisa menerima kita mengasihi. Poin yang kedua, supaya kita bisa mengalami atau menerima atau bisa terus kita memiliki penolong yang hebat, yaitu di pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran dan tidak dapat, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Dunia tidak mengenal kasih. Orang lain tidak bisa mengenal kita. Bahkan kita sebagai suami istri pun kadang-kadang kita masih belajar. Tapi sebagai suami istri kita tahu kesukaan istri kita. Kita tahu kesukaan suami kita. Kita paham anak-anak kita. Oh seperti ini, seperti ini. Nanti apa poinnya itu? Yaitu mengasihi Tuhan secara konsisten. Terus konsisten. Kita mengasihi pasangan kita itu secara konsisten terus. Ya kadang-kadang mungkin kita jengkel, kadang-kadang kita mungkin wah, tapi kita punya komitmen. Ya. Jadi di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita mungkin mengalami kondisi yang tidak baik, karena ini kelanjutan dari tadi lahir baru. Di saat kita mengalami lahir baru bersama Tuhan, wah hidup kita akan sukacita terus. Tapi itu apa? Baru awal dari perjalanan iman. Setelah itu kita akan naik tingkatannya. Mungkin kita tak mengalami perasaan yang dulu kita mula-mula, tapi Tuhan menginginkan apa? Konsisten hidup kita atau apa? Yaitu sebuah kemauan, sebuah keinginan dari muncul dari hati kita, yaitu komitmen. Di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita kehilangan mungkin pengharapan, kita mau konsisten mencintai Tuhan. Kita mau tetap percaya Tuhan. Memang tidak gampang juga, tapi Tuhan menginginkan itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap peduli akan hidup kita, walaupun mungkin kita sering jatuh dalam dosa, walaupun mungkin kita sering kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah membawa kita. Kita juga melakukan hal yang sama, yaitu sebuah perasaan yang muncul dari hati. Apapun yang terjadi, apakah yang terjadi, orang yang sudah lahir baru itu sangat susah dan tidak mungkin dia akan bisa meninggalkan Tuhan, kecuali dia tidak percaya pada Tuhan. Ada sebuah perasaan di dalam diri kita, kayaknya kita nggak mungkin bisa pindah rumah, kayaknya nggak mungkin kita tidak bisa mencintai Tuhan, walaupun mungkin kondisi seperti kita lemah ya, tapi kita muncul komitmen kayaknya nggak bisa. Di luar sana banyak orang percaya, katanya percaya. Bahkan teman-teman saya itu dari satu persekutuan di gereja kami, desa semua kota hampir 21, ya 19-an itu 3 orang. Katanya kayaknya kita mau pindah, itu adalah ciri khas. Kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan, kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Mungkin kita dalam proses kekonsistenan kita untuk mencintai Tuhan, kita naik dulu, tapi kita komitmen terus maju, terus naik, komitmen untuk maju bersama Tuhan. Karena perbuatan yang bisa kita lakukan dikatakan sebuah statement dari seorang teolog, kesetiaan kepada Tuhan tanpa cinta itu hanya kerja rodi. Kesetiaan kepada Tuhan tanpa kita mengasihi Tuhan itu hanya kerja rodi atau apa? Kerja paksa. Kita paksa. Tapi kecintaan tanpa kesetiaan itu disebut cinta yang sia-sia. Kita bilang cinta sama Tuhan, cinta sama Tuhan, kita nggak setia. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita mengasihi Tuhan, terus kita bisa melakukan yang Tuhan berikan.
menolong kita siapa? Ya, ada sebuah juga kondisi. Kalau sekarang itu di Indonesia perdebatan ini nggak terjadi. Kalau di luar negeri perdebatan itu terjadi apa? Orang vegetarian dan orang menerima pelangi tahu cinta sesama. Itu menjadi perdebatan di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia enggak ya. Bahkan ada sebuah wawancara karena dia bangga makan makanannya enggak hewan vegetarian. Dia membanggakan diri, vegetarian sudah sangat 10 tahun. Terus anjingku juga vegetarian. Dia bangga vegetarian. Akhirnya apakah benar anjing itu seperti itu? Akhirnya dites kasih makanan vegetarian atau makanan hewan. Orang itu memaksakan anjingnya untuk makan makanan. Jadi itu menjadi perdebatan di negara-negara yang maju. Kadang-kadang kita kok bisa negara maju seperti itu. Jadi itu kadang-kadang manusia semakin pintar, perdebatannya semakin tidak rohani, tidak. Kita bersyukur ya saudara. Kita di Indonesia perdebatan itu terjadi. Mungkin perdebatannya lebih yang lainnya. Tapi itulah kondisi ini. Jadi memang kita melihat dunia ini semakin jauh dari Tuhan. Jadi kita dipersiapkan untuk saat ini, Bapak Saudara, untuk kita bisa menerima cinta kasih Tuhan, yaitu kita mengalami pengalaman berbeda dengan Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Itu poin yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan dengan konsisten. Di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Semuanya dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dipersiapkan diri kita untuk kita menjadi mempelainya Yesus. Kita tidak tahu kapan, tapi prosesnya tidak cepat secara karena apa? Karena di dalam Alkitab itu sekitar 6.000 tahun. Ya 10 dan 60.000 tahun zaman dari Adam sampai sekarang. Itu bukan waktu yang terlalu cepat dalam ilmu pendidikan, karena katanya bumi itu ada sudah bermiliar-miliar tahun, berjuta-juta tahun. Dalam prosesnya manusia, zamannya manusia memang tidak baik-baik saja. Awal setelah kedatangan Tuhan Yesus, setelah itu apa? Ada abad di situ peperangan ya. Di abad pertengahan, abad 5, abad ke-6 setelah Tuhan Yesus itu terjadi pergolakan. Jadi gereja-gereja di zaman itu akhir zaman ke-8 ya, tahun 10 sampai 14 atau apa sebelum setelah kedatangan Tuhan Yesus itu, kekristenan itu menjadi sebuah tradisi yang mengerikan. Gereja-gereja memekayakan diri sendiri, banyak di situ apa? Praktek-praktek korupsi. Gereja menjadi alat di mana kayak ya benar-benar kayak ahli Farisi kalau kita baca. Bahkan gereja percaya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak benar. Siapa yang melanggar perintah gereja itu akan dihukum. Setelah itu apa? Zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita kayaknya masih nyaman, tapi kita mengalami perubahan lingkungan, perubahan apa? Kondisi cuaca global. Ada isu akan Perang Dunia Ketiga mulai. Jadi dunia tidak bisa damai, tidak bisa damai waktu Tuhan Yesus hadir kedua kalinya di Yerusalem. Itulah tidak bisa hidup selamanya bersama Tuhan Yesus. Bayangkan tahu juga kekal selamanya itu tidak terputus. Kita bisa bertemu
lagi. 19. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Menurut ini konteksnya pada waktu itu Yesus akan disalib dan kembali ke surga. Waktu itu murid-murid masih pada tidak belum tahu ya maksudnya mungkin biasa saja tapi ada kondisi mental yang dialami murid-murid karena waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak mau memberikan perlawanan. Sebelumnya Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, mengusir orang yang kerasukan, menyembuhkan orang sakit, meredakan banjir. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun atas masalah. Dan ada guncangan mental dari murid-murid. Apakah Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan? Apakah Tuhan Yesus itu benar-benar orang yang dulu, yang sama? Atau kuasanya Tuhan saat ini ditarik dalam hidup? Makanya kan kamu bisa. Dan di ayat yang ke-15 kan yang di ayat sini, jika maka ini membutuhkan konsistensi. Jikalau kamu tidak diberkati Tuhan, apakah kamu akan mengasihi Tuhan? Jikalau kamu akan mengalami hidup seperti ini, pertanyaannya, kita terus mengasihi. Dan poin yang terakhir, kasih yang menimbulkan perbuatan. Di saat kita mengasihi Tuhan, kita menimbulkan perbuatan. Di ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada sebuah hubungan di mana bisa kita melakukan perbuatan baik bukan karena kekuatan kita, yaitu karena ada Roh Kudus. Kita bisa melakukan perbuatan baik karena ada penolong itu dalam hidup kita. Jadi bila orang Kristen memiliki konsep kita melakukan perbuatan baik untuk keselamatan, itu bukan orang Kristen. Kalau melakukan perbuatan baik itu adalah hasil cinta kita kepada Tuhan, otomatis kita mengasihi Tuhan juga. Kita bisa melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan tanpa perbuatan baik, yaitu waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mencurahkan segalanya untuk kita. Kita bisa. Jadi perbuatan kita bukan untuk keselamatan. Perbuatan kita adalah timbul karena kita wujud dari mengasihi Tuhan. Di saat kita mengasihi pasangan hidup kita, di saat kita mengasihi di waktu acara apa, ya, papi, ayang, beliin aku nasi goreng, oh siap, karena dia kita mengasihi. Setiap hari kita nelpon karena kita mengasihi, sehingga kita muncul dengan diri sendiri untuk melakukan perbuatan baik untuk orang yang kita kasih. Demikianlah perintah Tuhan bisa kita lakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu muncul karena kita mengasihi Tuhan, mau taat sendiri. Itu bisa muncul karena keselamatan kita bukan ditentukan oleh perbuatan kita. Keselamatan kita ditentukan oleh Roh Kudus, oleh Yesus, oleh Bapa. Tapi perbuatan baik bisa kita lakukan karena bagaimana kalau orang Kristen tidak melakukan perbuatan baik? Berarti dia tidak mengalami. Bagaimana orang percaya kok bisa melakukan kejahatan? Tidak mengalami. Dia hanya percaya Kristen, tapi tidak. Kalau kita
standarnya lebih tinggi daripada orang bisa kita hidup bersama Yesus. Jadi saudara, kita harus berlomba-lomba untuk terus mengasihi Tuhan, berlomba-lomba untuk taat setia bersama Tuhan di gereja. Kita menganggap visi Bapak Gembala yaitu jiwa-jiwa, dan itu juga terus berkomitmen kita juga harus terus menjadi kabar baik dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, karena itu muncul dari kita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami sudah menerima Roh Kudus saat kami percaya Tuhan Yesus dalam sungguh dan mengalami. Dan kami percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Kadang-kala kami yang memadamkan Roh Kudus, kadang-kala kami tidak minta tolong kepada Roh Kudus. Tuhan tolong kami supaya kami berkomitmen untuk mencintai Tuhan lagi, lebih konsisten, lebih terus-menerus, dan seumur hidup kami tetap setia melayani Tuhan, dan kami bisa menghasilkan perbuatan baik dalam Tuhan yang menolong. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat, biar kami bertumbuh bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengamini kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian bersama, besarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong setiap kita. Biar kita boleh memberikan persembahan yang terbaik dan memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu pada pagi hari ini bisa membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan warta gereja. Untuk yang bertugas untuk menyampaikan, kami silakan.
Salam. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan untuk pengumuman gereja, untuk jadwal ibadah kita. Untuk ibadah Kamis kita libur karena paginya, yaitu tanggal 23 Mei 2024, kita di gereja kita ketempatan untuk persekutuan hamba-hamba Tuhan se-Sidoarjo pukul 10 pagi. Karena kita menyediakan makanan, jadi mungkin ibu-ibu yang ada waktu bisa datang untuk membantu. Jadi hari Kamis ya tanggal 23 Mei 2024 pukul 10 pagi. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 untuk yang tugas WL Saudara Jin, Singer Saudari Erning, doa pembukaan Ibu Eko, kolektan Saudara Vito, dan untuk LCD Saudara Eri. Demikian Bapak Ibu untuk jadwal ibadah kita. Mari kita melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Demikian untuk pengumuman gereja, atas nama Gembala dan Majelis ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, biarlah kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Kita boleh mengingat bahwa ada Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan kekuatan bagi setiap kita. Bila selama seminggu ke depan ketika kita menjalani kehidupan kita boleh mengingat bahwa bukan dengan kekuatan kita mampu menjalani hidup kita, karena kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan dan menopang hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur ya pada kami datang Tuhan. Ucap syukur atas pimpinan pertolongan dan berkat-Mu melalui ibadah kami dari awal sampai akhir. Pujian penyembahan kami, doa, persembahan, terutama firman Tuhan, menguatkan menopang kami, mengajar
mengirim penolong yang ajaib, yang sanggup menolong kami dalam segala perkara. Kami bersyukur Tuhan, Kau menolong setiap kami sudah melayani juga hari ini tanpa hikmat dan bijaksana, lebih lagi melayani Engkau Bapa. Berkati kehidupannya hari besar. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini dalam semua kegiatan aktivitas panjang minggu. Tuhan memberkati, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan, beri kesehatan yang baik dan kekuatan yang dari Tuhan, melimpah melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Semua dalam studi, dalam kerja atau apapun, kiranya Tuhan selalu menolong dan memimpin semuanya. Ibu semua Tuhan pimpin, Kau terus memberikan hikmat dan bijaksana. Bapa di surga, kami serahkan juga aktivitas pada tanggal 23, di mana ada persekutuan hamba-hamba Tuhan GKN Jawa Timur. Kami kedapatan sebagai tuan rumah, kiranya kami boleh juga melayani mereka dengan baik. Kau berkati teman-teman semua gembala GKN Jawa Timur agar mereka dengan baik dan segala adanya boleh bersama bersekutu memuliakan Tuhan kita ini. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir, baik keluarga Pak Alex, kami serahkan dalam tangan Tuhan, pimpin dan lindungi. Berdoa juga buat setiap kami yang saat ini hadir bersama memuliakan Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kami dorongan, kekuatan dari Roh Kudus yang menopang hidup kami hari ini masa. Puji nama Bapa, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah bangsa dan negara kami, baik untuk pemerintah yang baru nanti, agar semakin baik dan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh melakukan semua apa yang direncanakan demi nusa dan bangsa. Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kepentingan kelompok. Biar bangsa kami semakin maju. Berilah kesempatan buat anak-anak Tuhan boleh menjadi pemimpin bangsa ini, baik di kementerian, baik di kepala daerah. Anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, menjadi teladan, contoh sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan berkati Bapa, hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, remaja, anak-anak semua, tolong persiapkan untuk mencapai mengabarkan Injil keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, sebab Engkau Bapa yang sangat baik, yang selalu memperhatikan kami di masa ini. Terpuji dan nama berkati lingkungan kami, di mana kami ada setiap rumah tangga, pimpin dan lindungi, damai dan sejahtera-Mu terus ada dalam setiap rumah tangga semua. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya, turunlah atas kita sekalian, damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing, menolong, membela hidup kita, mengajar, menasihati, menegur kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kebenarannya, karena di dalam kebenarannya itulah berkat-berkat dicurahkan, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya dinyatakan, supaya hidupmu dipakai, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya terpujilah Dia, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, yang selalu memberkati kita. Haleluya, percaya katakan amin.
jalan